Investasi properti adalah salah satu investasi yang menjanjikan. Itu adalah kata orang pada umumnya. Oke, perkenalkan, nama saya Edi Gunawan. Saya adalah salah satu penggemar investasi properti di 2 tahun terakhir ini. Walaupun saya seorang pemula, tetapi saya telah mempelajari investasi ini selama 5 tahun. Dan akhirnya sekitar tahun 2020 sampai 2022 saya menginvestasikan di bidang properti itu sekitar ada 9 properti ya. Sebenarnya sih 8, karena satunya adalah tanah kosong yang akan siap untuk difungsikan sebagai restoran, itu rencananya ya. Di kesempatan sekarang saya ingin memberikan gambaran kepada teman-teman yang ingin terjun di bidang properti. Ini bukan tentang developer, tapi tentang bagaimana bisnis jual beli atau menyewakan properti yang kita beli itu. Saya akan menceritakan pengalaman ini. Sekitar 2020 saya memulai membeli rumah. Yang pertama itu saya beli rumah subsidi. Harganya sekitar 168 juta, kemudian saya renovasi sekitar 100 jutaan ya. Ya, jadi totalnya mungkin sekitar 280 atau 300 juta. Ya, itu rumah subsidi. Kemudian 1 tahun saya menyewakan rumah itu dengan biaya sekitar 10 juta setahun. Jadi rasanya profit ya, dalam setahun itu uangnya ada 10 juta. Walaupun investasi kita itu atau rumah kita yang investasikan dalam keadaan utuh. Ya, kemudian rumah kedua saya beli seharga 700 juta. Kemudian saya bangun di dalamnya itu ada juga kolam renangnya. Kemudian saya isi dengan barang properti pada umumnya yang standar ya, ada tempat tidur, meja, kemudian lemari, serta ya furniture yang layaknya rumah dan villa gitu ya. Kemudian dengan harga bukan 700 juta ya, tetapi sekitar 550 juta. Kemudian 1 tahun setelahnya orang menawarnya sekitar 700 juta. Jadi saya belum lepas ya. Saya inginnya sekitar 950 lah minimal. Ya, kemudian rumah ketiga saya beli sekitar 500 juta, 550 juta. Dan 1 tahun setelahnya saya mengkontrakannya dengan nilai sekitar 20 juta. Ya, walaupun tidak memberikan effort yang besar ya, tapi minimal rasanya adalah keuntungannya. Kemudian rumah keempat saya beli dengan harga 700 juta. Kemudian 1 tahun setelah itu saya ditawar oleh orang dan siap membeli dengan harga 1 miliar, tapi saya maunya itu sekitar 1,6 miliar. Kemudian ada rumah yang satu harganya sekitar 380 juta dengan tipe 40, dan saya belum merenovnya ya, dan insya Allah saya tahun ini akan memulai merenovasinya. Kemudian ada ruko saya beli 2 sekitar 1,1 ya gitu ya, tapi ya belum bekerja rukonya. Dan setelah itu saya beli rumah juga dengan harga sekitar 550 dan saya pakai tinggal sebagai rumah kedua. Dan kemudian ya itulah yang saya ingin ceritakan di sini, bahwa sebenarnya bisnis properti itu adalah bisnis yang menjanjikan, tetapi kalau kita mau untung yang besar, mungkin akan lama proses pengembalian uangnya. Tetapi kalau ingin untuk misalnya dana kita yang keluar sekitar 500 juta atau 600 juta, kemudian 1 tahun ke depan
pengembaliannya sekitar 100 juta atau untungnya sekitar 100 juta, ya dapat ya gitu. Tapi kalau mau untung besar memang agak lama gitu. Tapi menurut saya, karena saya adalah orang yang terbiasa dengan perputaran uang yang cepat gitu, dengan mengharapkan untung yang besar, jadi belum terbiasa untuk hal itu gitu ya. Jadi bagi teman-teman yang ingin menginvestasikan dananya di bidang properti, pesan saya, hal terburu-buru sekali sebaiknya jangan ya, karena uangnya itu pas-pasan gitu, itu sebaiknya jangan di bidang properti, karena memang di bidang properti itu proses perputaran uangnya itu sangat lamban, sangat terlambat. Itu yang saya dapatkan, yang saya alami sekarang. Beda dengan bisnis yang perputarannya cepat. Tapi memang kalau yang perputaran cepat itu adalah dengan keuntungannya sangat kecil gitu ya. Saya benar yang apa yang dibilang oleh orang-orang bahwa kalau ingin mendapatkan keuntungan yang besar, ya itu memang butuh waktu setahun atau 2 tahun gitu ya. Tapi secara hemat saya bahwa itu adalah tidak worth it gitu. Apalagi bagi orang yang tidak ada pekerjaan sama sekali. Kebetulan saya ini adalah salah seorang abdi negara, jadi kerjanya juga di pemerintah dan punya side job. Jadi memang langkah untuk mengulur-ulur penjualan itu menurut saya itu adalah langkah yang tepat, walaupun kita juga siapa sih yang tidak mau uang gitu ya, tidak mau uang dengan perputaran uang yang cepat dengan keuntungan yang besar. Tapi itu tidak berlaku di bidang properti, kecuali kita itu punya hoki yang besar terhadap hal itu. Jadi bagi teman-teman yang ingin menginvestasikan dananya ke bidang properti, sebaiknya memang harus dipikir matang-matang. Misalnya uangnya yang tersisa di rekening itu sekitar 200 juta gitu, kemudian kita ingin investasikan di bidang properti, jadi dan uang itu habis, sebaiknya itu ditunda dulu, karena uang itu akan mengendap dalam waktu yang lama gitu ya. Kalau kita membeli misalnya bidang properti dengan rumah yang subsidi, maka rumah yang kita dapat pun juga rumah yang kecil, kemudian kita harus merenovasinya dengan ya mungkin sekali lipat daripada harga yang kita pakai beli gitu. Jadi saran saya bagi teman-teman yang mempunyai uang terbatas gitu ya, seharga rumah misalnya, setelah itu kita tidak punya uang lagi, jadi sebaiknya ditunda dulu. Jadi pilih investasi yang benar-benar cukup dari kebutuhan kita, karena dunia properti itu tidak ada ujungnya, apalagi kita mau renovasi rumah gitu ya. Dan kalau kita mau menyewakan rumah kita itu, ya paling kita dapat sekitar 10 juta setahun, atau paling tinggi itu 11 atau 12 juta setahun. Itu pun dengan setelah kita isi furniturnya sangat lengkap gitu ya. Ya orang juga akan mikir-mikir kalau kita menyewakan dengan jumlah yang banyak gitu. Ini adalah gambaran daripada saya bagi teman-teman yang ingin menginvestasikan dana yang terbatas di dunia properti. Jadi kalau menurut saya misalnya uangnya itu 1 miliar, kemudian kita investasikan properti itu setengahnya, itu dana free ya, tidak ada lagi artinya dana yang kita tidak butuhkan gitu ya. Bukan tidak butuhkan ya, dana yang mengambang yang kita dapat dari usaha lain, kemudian kita simpan, misalnya dapat 1 miliar nih, kemudian kita menginvestasikan di properti, sebaiknya investasinya itu sekitar setengahnya saja, jangan habiskan uang itu untuk properti. Itu tips dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.